Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam Bapak Ibu semua. Apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita lanjutkan lagi materi pembahasan kita terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka PAUD. Salam jumpa dengan Diana kembali, dan materi yang kedua ini kita akan bahas tentang capaian pembelajaran atau CP. Baik Bapak Ibu, sebelum mulai silakan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Saya mohon izin mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, kita membahas tentang CP. Saya akan memberikan pemaparan terkait dengan rasional yang mendasari penyusunan CP di jenjang PAUD ya, terkait dengan latar belakangnya seperti apa. Nah, yang pertama ada lima komponen rasionalnya, dan yang pertama adalah di sini kita akan memberikan lebih banyak ruang kemerdekaan bagi satuan PAUD untuk menetapkan kebutuhan pengajaran dan pembelajaran. Dalam arti bahwa satuan PAUD memiliki keleluasaan untuk menetapkan apa saja yang menjadi karakteristik kebutuhan dalam pengajaran dan pembelajaran. Nah, kebutuhan belajar mengajar PAUD harus didasarkan juga kepada kebutuhan anak. Ya, ini membutuhkan pertimbangan kemampuan fisik, sosial, moral, linguistik, dan kognitif anak, ya, serta menyediakan berbagai lingkungan yang menantang dengan dukungan pendidik ke tiap anak yang memadai untuk memastikan potensi belajar anak itu terwujud. Jadi, setiap lembaga pasti memiliki satu hal yang berbeda ya. Mungkin saja kebutuhan anak-anaknya juga bisa berbeda. Jadi, perlunya kita melakukan observasi awal terkait apa yang menjadi kebutuhan anak itu sendiri. Nah, di sini juga orang tua wali juga harus dilibatkan dalam kegiatan PAUD sehingga mereka dapat mendukung pembelajaran anak tentang diri mereka sendiri dan dunia mereka, serta anak dapat memperluas eksplorasinya. Nah, kemudian juga dipertimbangkan latar belakang ekonomi atau sumber daya ekonomi dan masyarakat yang tersedia di sekitar lingkungan rumah atau di satuan PAUD itu sendiri ya. Karena itu juga untuk dapat mendukung kegiatan pembelajaran dan pengajaran di satuan PAUD. Oke, itu yang pertama. Latar belakang yang kedua terkait dengan kita akan menguatkan transisi PAUD ke SD. Jadi ada kesinambungan pembelajaran di PAUD dan sekolah dasar. Itu adalah kuncinya, mengingat periode anak usia dini sebetulnya adalah usia 0 sampai 8 tahun. Ya, memang di Sikdisnas, di Undang-Undang Sikdisnas Sistem Pendidikan Nasional kita itu baru sampai 0 sampai 6 tahun. Tetapi di seluruh dunia, bahkan dari para ahli pendidikan dari luar negeri, semua menyatakan bahwa anak usia dini itu rentang usianya 0 sampai 8 tahun. Oke, kemudian capaian pembelajaran berupaya untuk menempatkan kurikulum SD dan sekolah dasar dalam satu lajur pembelajaran, learning progression. Jadi progresnya, jalurnya, lajurnya itu harus berkesinambungan. Sehingga ujung capaian kurikulum adalah titik berangkat di kelas 1 sekolah dasar dan terus dibangun hingga usainya fase A. Karena PAUD itu masuknya di fase pondasi. Ya, jadi sekolah dasar kelas 1 dan kelas 2 masuk ke fase A. Nah, di kelas 2 itu sudah akhir dari fase A. Oke, hal ini diharapkan akan mendukung kesiapan bersekolah anak dengan rentang usia tersebut. Nah, kesiapan itu dimaknai dengan hadirnya hasil interaksi dari 3 dimensi. Peserta didik yang siap, ready children, keluarganya siap, ready family, dan sekolah siap, ready school. Lalu apa sih komponen penting dari kesiapan sekolah itu? Ya, yang kita dapat dukung di satuan PAUD kita. Yang pertama, kematangan emosi yang cukup untuk mengatasi masalah sehari-hari. Ya, jadi kematangan dari perkembangan emosi setiap anak itu menjadi komponen yang penting ya.
Yang penting karena anak akan menghadapi masalah yang berbeda-beda nanti di tingkat sekolah dasar. Nah, kemudian keterampilan sosial juga yang memadai untuk berinteraksi sehat dengan teman sebaya. Jadi anak-anak yang sudah pintar bersosialisasi, kemudian dia dapat berteman, berkawan, kemudian dapat menghadapi masalah dalam dunia sosialisasinya, dalam dunia sosialnya. Jadi ini dapat dikatakan anak itu sudah siap ya untuk bersekolah kelanjutan. Lalu kematangan kognitifnya memadai. Di sini tidak disampaikan matang kognitif dalam hal calistung saja ya, tapi di sini matang kognitif yang cukup untuk berkonsentrasi, fokus pada saat bermain dan belajar. Kemudian pengembangan keterampilan motorik, ya karena memang keterampilan motorik adalah hal yang penting yang menjadi dasar anak untuk dapat melakukan apapun. Ya, melakukan kegiatan motorik halus, motorik kasar dan lain-lain. Termasuk juga kemampuan kognitif ya. Ini juga didasari oleh keterampilan motorik dan perawatan diri terkait dengan anak-anak dapat merawat dirinya sendiri secara mandiri ya, secara mandiri seperti sikat gigi, mandi sendiri, memakai sepatu, menggunakan sepatu, kaos kaki, menyimpan barang-barangnya sendiri. Intinya adalah bagaimana dia dapat memiliki kemandirian untuk dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga adalah menguatkan artikulasi penanaman literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni sejak di PAUD. Nah, kemampuan literasi dan matematika ini adalah kemampuan dasar yang dibutuhkan anak untuk memahami dunianya, serta dapat menggunakan kemampuan tersebut dalam kegiatan sehari-hari. Nah, dalam hal ini kita pastikan anak itu menggunakan kemampuan atau keterampilan literasi dan matematikanya memang untuk menghadapi masalah yang terjadi di dalam kehidupannya sehari-hari. Contoh kecil, anak mengenal alamat rumah. Di alamat rumah itu pasti biasanya ada nomor dan nama jalan. Nomor itu bagian dari numerasi, dan anak-anak itu dapat mengenal angka berupa nomor itu dari nomor rumahnya. Begitu juga nama jalan. Nah, hal ini sangat penting kita tanamkan bahwa literasi numerasi harus dikaitkan dalam kehidupan nyata anak-anak. Nah, kemampuan literasi dan matematika awal dalam makna luas, maka penggunaan metode drilling. Nah, di sini saya bold merah, yang secara sempit memaknai kemampuan ini sebagai kemampuan calistung saja, itu harus dihindari. Metode drilling itu seperti ini Bapak Ibu. Jadi mengajarkan membaca itu face to face, menggunakan buku yang isinya hanya ada huruf-hurufnya saja, huruf abjad, kemudian tanpa ada bantuan gambar, tanpa ada hal yang menarik lainnya. Tidak menggunakan media selain itu. Ya, jadi hal itu akan membuat anak merasa biasanya merasa tertekan untuk melakukan kegiatan membacanya. Nah, metode drilling ini akan membuat anak-anak itu juga menjadi cepat jenuh, ya. Oke, dan itu harus dihindari. Nah, hal yang diperlukan adalah pemahaman yang meluas di satuan PAUD dan komunitas orang tua mengenai perkembangan literasi dini, matematika awal, sains, teknologi, rekayasa, dan seni dalam PAUD. Ya, mencakup pengembangannya adalah yang pertama, kemampuan menyimak dan mengolah informasi. Jadi di sini kemampuan anak dilatih bagaimana mereka mendengar, ya, menyimak sesuatu informasi dari guru atau dari teman sebayanya. Kemudian bagaimana kemahiran dia berbahasa yang memadai, seperti berpartisipasi dalam percakapan sehari-hari, mengekspresikan gagasan, pendapat, perasaannya, dapat menjelaskan berbagai peristiwa yang dekat dengan kehidupan anak, mendengarkan secara efektif dan merespon dengan tepat. Kemudian yang ketiga terkait dengan keaksaraan nih, kecintaan pada buku yang dipupuk dengan mendengarkan berbagai cerita serta teks informasi sederhana dan menarik.
sehingga mendorong anak untuk mengekspresikan tanggapan mereka. Jadi poin 1, 2, 3 itu terkait dengan kemampuan berbahasa. Lalu poin 4, pengalaman langsung yang memadai dalam berhitung. Ya, misalnya kemudian di sini bisa dikenalkan klasifikasi, pengenalan perbersamaan dan perbedaan, konsep menghubungkan dan lain sebagainya. Nah, di sini adalah bagaimana kita mengenalkan numerasi. Ya. Oke, kemudian pengalaman yang berikutnya adalah pengalaman cukup untuk mengeksplorasi berbagai elemen lingkungan alam serta alat-alat sederhana, teknologi dan bahan konstruksi agar mereka terbiasa dan menggambarkan pengalaman mereka dan apa yang telah. Kemudian untuk rasional yang keempat, yaitu lebih memberikan bijakan bagi anak untuk memahami dirinya dan dunia. Jadi hasil pembelajaran di PAUD menekankan pentingnya untuk membantu anak-anak memahami dan bangga akan identitas diri mereka. Dan itu untuk memperkuat pemahaman mereka tentang dunia, dimulai dengan menjelajahi lingkungan sekitarnya, di mana anak-anak di sini mampu mengenal identitas dirinya sebagai warga negara, sebagai pemilik kebudayaan lokal setempat. Ya, jadi mereka tahu mereka berasal dari negara mana, daerah mana, dan mereka itu berasal dari keluarga seperti apa. Jadi intinya di sini anak-anak membutuhkan keyakinan, kepercayaan diri kepada kemampuan mereka agar dapat secara efektif menjelajahi dan belajar tentang dunia mereka. Ya, di sini mereka juga dapat bangga menjadi diri mereka sendiri, budaya asal mereka, penampilan dan cara hidup mereka. Oke, ini adalah bagian penting tentang rasional, kenapa atau latar belakang kenapa CP itu dibuat ya. Jadi CP itu didasarkan oleh latar belakang tadi, yang 4 rasional tadi ya. Oke, baik. Selanjutnya adalah prinsip pembelajaran. Nah, prinsip pembelajaran itu terdiri dari beberapa poin juga. Yang pertama terkait dengan pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan, tingkat pencapaian peserta didik saat ini sesuai dengan kebutuhan belajar serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan peserta didik yang beragam atau unik ya, sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Dan di sini di sebelah kanan ada contoh pelaksanaan dalam prinsip pembelajaran yang sesuai dengan prinsip yang tadi saya sebutkan. Ya, di sini misalnya contoh awal tahun ajaran, kita melakukan observasi awal nih tentang kesiapan belajar peserta didiknya dan pencapaian sebelumnya seperti apa. Kita lakukan bisa melalui wawancara, dialog dengan peserta didik, sesi diskusi kecil, tanya jawab, ada isi survei, angket dan metode lainnya yang sesuai. Jadi di sini juga bisa melibatkan orang tua untuk mengenal siapa peserta didik kita. Kemudian pendidik juga merancang alur tujuan pembelajaran sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik atau pada tahap awal. Nah, pendidik dapat menggunakan dan mengadaptasi contoh tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran dan modul ajar yang disediakan oleh Kemendikbudristek ya. Jadi di sini ATP, alur tujuan pembelajaran ini kita harus pahami juga bagaimana tahap perkembangan peserta didik. Dan ini pentingnya kita memahami dengan betul-betul dengan cermat apa sih isi CP, lalu nanti akan diturunkan menjadi TP. Oke, kemudian pendidik juga merancang pembelajaran yang menyenangkan agar peserta didik mengalami proses belajar sebagai pengalaman yang menimbulkan emosi positif. Oke, prinsip yang kedua itu adalah pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas menjadi pembelajar sepanjang hayat. Ya, pembelajar sepanjang hayat yang senang belajar pastinya. Nah, di sini contohnya misalnya pendidik mendorong peserta didik untuk melakukan refleksi untuk memahami kekuatan diri dan area yang perlu dikembangkan. Kemudian pendidik senantiasa memberikan umpan balik langsung untuk mendorong kemampuan peserta didik untuk belajar dan mengeksplorasi ilmu pengetahuan. Ya, kemudian pendidik menggunakan pertanyaan terbuka yang menstimulasi pemikiran yang mendalam. Kalau pertanyaan terbuka itu cirinya dia dapat dijawab oleh berbagai macam jawaban. Kemudian pendidik memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif
agar terbangun sikap pembelajaran mandiri. Nah, di sini bagaimana pendidik itu juga memberikan kesempatan anak untuk berpendapat, ya. Jadi tidak pembelajaran itu tidak searah. Jadi ada interaksi positif dari anak-anak kita. Nah, kemudian berikan ruang yang cukup untuk kreativitas, kemandirian sesuai bakat, minat, perkembangan fisik, serta psikologis anak-anak kita. Lalu pendidik juga memberikan tugas atau pekerjaan rumah ditujukan untuk mendorong pembelajaran yang mandiri untuk mengeksplorasi ilmu pengetahuan dan mempertimbangkan beban belajar peserta didik. Di sini pemberian tugas ini disesuaikan dengan usianya. Kalaupun tidak diberikan, tapi untuk PR atau tugas ini, kalau untuk anak-anak di bawah usia 3 tahun tidak disarankan, ya. Hanya bila pun dilakukan itu untuk latihan pembiasaan di rumah, ya. Kemudian pendidik merancang pembelajaran untuk mendorong anak kita tuh untuk meningkatkan kompetensinya melalui tugas, aktivitas dengan tingkat kesulitan yang tepat. Apapun harus disesuaikan dengan usianya. Kemudian yang ketiga, prinsip yang ketiga adalah proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter secara holistik. Nah, di sini bagaimana kita sebagai guru harus bisa menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi untuk membantu peserta didik mengembangkan kompetensi. Ya, misalnya belajar berbasis inquiry, berbasis project, berbasis masalah, dan pembelajaran terdiferensiasi. Nah, ini ya. Oke, kemudian pendidik juga merefleksikan proses dan sikapnya untuk memberi keteladanan dan sumber inspirasi positif bagi peserta didik. Pendidik merujuk pada profil pelajar Pancasila dalam memberikan umpan balik. Oke, itu yang ketiga. Kemudian prinsip keempat, pembelajaran yang relevan. Artinya sesuai dengan konteks lingkungan, budaya anak-anak kita, serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Nah, oke. Kemudian bagaimana contohnya dalam pelaksanaannya? Di sini guru tuh menyelenggarakan pembelajaran sesuai kebutuhan, dikaitkan dengan dunia nyata, lingkungan dan budaya yang menarik minat peserta didik. Kemudian pendidik juga merancang pembelajaran interaktif untuk memfasilitasi interaksi yang terencana, terstruktur, terpadu, dan produktif antara pendidik dengan peserta didik, sesama peserta didik, serta peserta didik dengan materi belajar. Kemudian contoh yang lain, kita juga sebagai guru memberdayakan masyarakat sekitar, komunitas, organisasi, ahli, berbagai profesi untuk dijadikan narasumber untuk memperkaya dan mendorong pembelajaran yang relevan. Kemudian kita juga bisa melibatkan orang tua dalam proses belajar dengan komunikasi dua arah dan saling memberikan umpan balik. Oke, pada PAUD guru itu menggunakan pendekatan multibahasa berbasis bahasa ibu juga dapat digunakan, utamanya bagi peserta didik yang tumbuh di komunitas yang menggunakan bahasa lokal. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu sudah terbiasa menggunakan bahasa anak-anaknya lebih akrab dengan bahasa lokal, bahasa daerahnya, silakan gunakan. Tetapi pastikan juga mereka mengenal bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, untuk tingkat yang SMK saya tidak bacakan ya. Oke, baik. Bapak Ibu, dari prinsip-prinsip tadi silahkan diramu bagaimana kita mau melakukan atau menjalankan prinsip-prinsip tersebut sesuai dengan kebutuhan di PAUD, ya, sesuai dengan kebutuhan di PAUD dan sesuai dengan karakteristik serta kebutuhan dan perkembangan peserta didik kita. Oke. Nah, di sini yang kita harus pahami juga, setelah kita memahami CP, dan CP itu apa? Kompetensi pembelajaran harus dicapai setiap fase. Kemudian kita merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran itu asalnya dari uraian CP yang bersifat operasional dan konkret. Ya, merumuskan tujuan pembelajaran itu caranya adalah uraian dari CP yang bersifat operasional dan konkret. Kemudian setelah kita merumuskan tujuan pembelajaran, baru kita buat alur
alur tujuan pembelajaran. Di sini adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun linier dengan prinsip esensial, penting ya artinya, kemudian berkesinambungan, kontekstual dan sederhana. Jadi dari CP turunkan ke TP, lalu kita buat alurnya. Karena kita dihadapkan oleh berbagai kelompok usia, sehingga dari setiap kelompok usia pastinya memiliki perkembangan yang berbeda-beda. Nah, terkait itu berarti tujuan pembelajarannya harus disesuaikan. Oleh karena itu kita perlu membuat alurnya, alur tujuan pembelajaran. Baru kita rancang pembelajarannya yang berisi tentang tujuan, langkah-langkah pembelajaran dan asesmen pembelajaran. Seperti itu ya. Nah, ini jadi sebelum merancang RPP ya pastikan kita sudah punya dulu nih dari CP turun ke TP, baru kita bikin alur. Oke. Nah, capaian pembelajaran di PAUD. Nah, capaian pembelajaran di PAUD itu diharapkan juga dapat membantu orang tua dan guru menjawab pertanyaan berikut ini. Jadi bagi orang tua, kemampuan apa yang diharapkan dimiliki anak saya ketika selesai dari PAUD? Nah, di sini apa saja yang diharapkan capai, bagaimana mengidentifikasi kebutuhan anak, apa hal yang dapat membantu anak lebih siap dan mampu beradaptasi di jenjang berikutnya. Lalu bagaimana bentuk dukungan untuk menyiapkan kemampuan dan perkembangan anak itu. Oke. Ini ya, konsep CP, capaian pembelajaran ya, yang merupakan kompetensi pembelajaran harus dicapai peserta didik pada setiap fase, dan di PAUD itu masuk ke fase pondasi. Ya, pemerintah hanya menetapkan tujuan akhir fase CP dan waktu tempuhnya. Satuan pendidikan memiliki keleluasaan, jadi bebas untuk menentukan strategi, cara dan jalur untuk mencapainya. Agar bisa menentukan strategi yang tepat, kita perlu titik awal keberangkatan para peserta didik kita. Jadi memang di sini setiap lembaga punya keleluasaan untuk itu. Yang paling tahu siapa murid kita dan apa yang menjadi kebutuhannya, lalu karakteristik budaya lokal setempat, lingkungan kita, terus bagaimana juga karakteristik sekolah kita juga kita yang paling paham. Jadi untuk menentukan TP diupayakan disesuaikan, apalagi dari sekolah-sekolah yang memiliki muatan lokal, misalnya berbasis agama. Nah, itu harus dimasukkan yang berkaitan dengan muatan lokalnya. Ini ya fase capaian terdiri dari ini. Ya, terdiri dari ini dan fase pondasi ada di jenjang PAUD. Setelah itu mereka akan lanjut ke fase A. Sampai fase F semuanya harus berkesinambungan. Ya, makanya yang dipandu oleh pemerintah itu sudah disesuaikan dan berkesinambungan. Oke, baik. Nah, CP di PAUD sebagai pada akhir fase pondasi, anak itu sudah menunjukkan kegemaran, mempraktikkan dasar-dasar nilai agama dan budi pekerti, kebanggaan terhadap dirinya, dasar-dasar kemampuan literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa dan seni. Ya, yang 3 elemen CP ini berarti untuk membangun sikap positif terhadap belajar dan kesiapan mengikuti pendidikan dasar. Ini di akhir ya, di akhir fase pondasi. Di akhir fase pondasi. Oke. Sekarang kita pelajari tentang karakteristik CP di PAUD. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat nanti karakteristiknya adalah disusun dalam bentuk narasi dan dirumuskan dalam bentuk fase. Kemudian dicapai melalui kegiatan bermain seraya belajar ya. Nah, di sini ada 3 elemen CP. Untuk PAUD ada 3 elemen CP. Nilai agama dan budi pekerti, jati diri, dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa dan seni. Inilah CP di PAUD. Nah, Bapak bisa lihat ya, ini dalam bentuk narasi. Deskripsi elemen capaian pembelajaran. Nah, di sini yang pertama nilai agama dan budi pekerti. Anak percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
mulai mengenal dan mempraktekkan ajaran pokok sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Jadi ini adalah satu kalimat bagian tentang bagaimana kita mempercayai adanya Tuhan yang Maha Esa. Lalu dia selain mengenal lalu mempraktekkan ibadahnya ya sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Kemudian anak berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan, kesehatan dan keselamatan diri sebagai bentuk rasa sayang terhadap dirinya dan rasa syukur kepada Tuhan. Nah, ini juga satu kalimat yang bisa dijabarkan nanti di TP sebagai satu kalimat penting bagaimana anak itu dapat menjaga dirinya sebagai rasa syukur kepada Tuhan. Lalu kalimat berikutnya, anak menghargai sesama manusia dengan berbagai perbedaannya dan mempraktekkan perilaku baik dan akhlak mulia. Nah, di sini juga ada bagian dia menghargai sesama, berarti di sini ada kaitannya dengan saling menghormati, gitu ya. Kemudian juga di sini ada nilai-nilai toleransi, perilaku baik, akhlak mulia, bagaimana dia menyayangi sesama manusia, seperti apa sikap yang akan dikonkretkan, ditunjukkan gitu ya. Kemudian kalimat berikutnya, anak menghargai alam dengan cara merawatnya dan menunjukkan rasa kasih sayang terhadap makhluk hidup yang merupakan ciptaan Allah ya, jalan Tuhan ya. Nah, di sini juga di kalimat yang ini bisa dikatakan bahwa anak itu dapat merawat tanaman, binatang gitu ya, menunjukkan rasa sayang terhadap makhluk hidup yang lain yang merupakan ciptaan Allah selain manusia. Nah, jadi ada beberapa kali, jadi bacanya per kalimat itu sudah menunjukkan bisa menunjukkan beberapa capaian yang ingin dikembangkan, nanti kan kita turunkan menjadi TP. Oke, ini yang CP1 ya, kalau saya bilang CP nilai agama dan budi pekerti. Lalu yang kedua tentang jati diri. Kita baca per kalimat ya baik-baik. Anak mengenali, mengekspresikan, mengelola emosi diri serta membangun hubungan sosial secara sehat. Nah, Bapak Ibu bisa simak baik-baik, cermati ini masuk ke aspek apa. Kalau agama tadi sudah jelas ya, itu aspek nilai agama dan moral. Kalau ini bisa masuk ke aspek mana? Ya, mengenali, mengekspresikan, mengelola emosi. Ya, membangun hubungan sosial. Ini masuk ke aspek apa? Pasti Bapak Ibu sudah tahu ya ini aspek apa. Oke, kemudian mengenal perilaku positif terhadap diri dan lingkungan keluarga, masyarakat, negara dan dunia, serta rasa bangga sebagai anak Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Nah, ini juga sama ya, sama satu aspek yang tadi juga nih, kaitannya dia mengenal lingkungan sekitarnya, kemudian juga dia ada identitas diri sebagai warga negara yang baik di sini, yang berlandaskan Pancasila. Kemudian kalimat berikutnya, anak menyesuaikan diri dengan lingkungan, aturan dan norma yang berlaku. Penilaian sikap juga di sini ya. Kemudian yang terakhir ada kalimat anak menggunakan fungsi gerak. Nah, fungsi gerak kebayang dong ini aspek apa? Ya, silakan dijawab sendiri tentang motorik kasar, halus dan taktil untuk mengeksplorasi dan memanipulasi berbagai objek dan lingkungan sekitar berbagai bentuk pengembangan diri. Nah, di sini terbayang ya, dia ada beberapa aspek yang ada di CP jati diri. Oke, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa dan seni. Dari bahasa CP-nya aja sudah terbayang ya. Ini adalah aspek apa, ya? Nah, di sini yang di poin pertama, di kalimat pertama sampai titik, Bapak Ibu silakan cermati. Anak mengenali, memahami berbagai informasi, mengkomunikasikan perasaan dan pikiran secara lisan, tulisan, dan menggunakan berbagai media, serta membangun percakapan. Ini aspek apa? Sudah tahu pastinya ya. Di sini ada mengomunikasikan perasaan lewat tulisan, lisan, dan berbagai media. Oke. Kemudian anak menunjukkan minat, kegemaran, berpartisipasi dalam kegiatan pra-membaca, pra-menulis. Bahasa. Pastinya ketemu ya. Ini adalah aspek bahasa. Jelas sekali, sama seperti kalimat yang sebelumnya. Lalu kalimat berikutnya, anak mengenali dan menggunakan konsep pramatematika untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari.
Ini kalimat ini pasti sudah jelas dong, pramatematika masuknya kemana, pemecahan masalah masuk kemana. Oke, that's right, kognitif. Oke ya. Kemudian anak menunjukkan kemampuan dasar berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, kognitif. Anak menunjukkan rasa ingin tahu, kognitif. Oke ya, ada observasi, eksplorasi, eksperimen, menggunakan lingkungan sekitar dengan media sebagai sumber belajar untuk mendapatkan gagasan mengenai fenomena alam dan sosial, itu masuknya kognitif. Anak menunjukkan kemampuan awal menggunakan dan merekayasa teknologi, kognitif. Ya, serta untuk mencari informasi, gagasan, keterampilan secara aman dan bertanggung jawab. Lalu anak mengeksplorasi berbagai proses seni, mengekspresikannya serta mengapresiasi karya seni. Itu juga masuk kognitif ya, karena di kurikulum Merdeka itu seni masuk ke semua aspek sebenarnya ya. Tapi paling jelas ada aspek di sini ya. Paling jelas adanya di CP ini ya, di CP dasar-dasar literasi ini. Ini seni masuk ke sini. Oke. Sudah punya gambaran ya Bapak Ibu? Sudah punya gambaran kira-kira TP seperti apa? TP itu apa? Nah, TP itu adalah tujuan pembelajaran. Adalah rumusan hasil pembelajaran diharapkan. Lebih konkret, terukur, dan pada pelaksananya sudah memasukkan kekhasan satuan pendidikan, serta dirancang untuk periode waktu tertentu. Nah, jadi Bapak Ibu untuk membuat TP yang buat sebaiknya setiap satuan PAUD buat sendiri karena paham apa kekhasannya di sekolah masing-masing. Misal contoh TP nilai agama tentang agama ya, yang CP1 tadi. Nah, itu jelas sekali yang terkait dengan praktik keagamaannya. Untuk sekolah-sekolah berbasis agama tertentu pasti ada praktik-praktik ibadah yang dilakukan, seperti praktik sholat ya untuk yang muslim, ada hafalan. Nah, itu kan merupakan kekhasan. Ya, nah silakan itu nanti dituangkan dalam TP-nya di poin-poin TP nilai agama dan budi pekerti. Nah, itu dituliskan di sana sesuai dengan sekolah masing-masing. Oke. Kemudian satuan PAUD membuat tujuan pembelajaran secara mandiri sesuai visi, misi, dan konteks lembaga. Nah, tujuan pembelajaran dituangkan dalam kurikulum operasional satuan pendidikan. Tujuan pembelajaran ini berupa learning goals. Jadi apa sih tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh setiap sekolah itu? Jadi dibuatnya lebih spesifik learning objektif dalam pembelajaran sehari-hari dan rencana pembelajaran nanti dalam bentuk RPP atau modul ajar. Oke. Nah, beberapa cara merumuskan TP ini, yang pertama bisa mengambil langsung dari narasi CP. Nah, ya, nanti kita akan latihan ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, menganalisis dan menurunkan kemampuan yang ada di capaian pembelajaran. Oke, kemudian merumuskan lintas elemen CP. Nah, ini adalah 3 cara merumuskan tujuan pembelajaran. Yang paling mudah kita bisa pahami dari narasi CP. Ya, nanti kita latihan ya. Oke, saya akan berikan contohnya nanti ya. Nah, contoh proses mendesain tujuan pembelajaran. Nah, yang pertama kita sedang melakukan pelatihan ya, workshop ya. Yang kedua, pemahaman profil pelajar Pancasila. Kemudian yang ketiga, pemahaman CP itu sendiri. Kemudian yang keempat, menguraikan CP ke tujuan-tujuan pembelajaran. Nah, uraian tujuan pembelajaran dari analisis CP dengan mempertimbangkan visi misi, karakteristik peserta didik, karakter lokal, budaya lokal. Tujuan-tujuan pembelajaran tiap satuan PAUD bisa berbeda. Jadi nggak mungkin sama. Saya sih menyarankan tidak menggunakan kesamaan ya. Jadi nggak seperti K13 dulu. Semua sama, sampai tema dari ujung Sabang sampai Merauke itu sama. Sebaiknya tidak seperti itu. Kemudian menentukan alokasi periode yang dibutuhkan untuk membagi fokus pada tujuan-tujuan pembelajaran ya. Alokasi waktu di PAUD dapat sangat cair, disesuaikan dengan kebutuhan dan minat anak. Namun perencanaan awal dibutuhkan untuk memetakan ketercapaian CP secara utuh. Nah, kemudian yang keenam, menentukan tujuan pembelajaran dan bukti capaiannya, merencanakan asesmen autentik, mendesain rencana kegiatan. Oke. Nah, ini ada contoh merumuskan CP menjadi tujuan pembelajaran. Nah, Bapak Ibu tadi bisa diperhatikan, ini elemennya nilai agama dan budi pekerti. Nah, capaiannya tadi yang sudah saya bacakan. Nah, ini contohnya seperti ini. Mengenal kewajiban agamanya, mempraktikkan kewajiban agamanya, mengenali perintah agama,
memelihara alam dan seterusnya. Nah, ini bisa dibuat lebih konkret lagi. Misal mengenali kewajiban agama di sini apa misalnya kegiatannya. Misalnya mempraktikkan kewajiban keagamanya itu biasanya apa yang dilakukan? Praktik ibadah sholat kah atau apa silahkan dijabarkan di TP, disesuaikan dengan lembaga masing-masing. Ini ada salah satu contoh ya di sini ya. Nah, di sini contoh TP dari mengenal Allah sebagai Al-Khaliq, mengenal nilai agama Islam, mengenal kewajiban dalam agama Islam, mempraktikkan ajaran agama Islam, mempraktikkan sikap menjaga dan merawat lingkungan sekitar, mengenali perbedaan kepercayaan agama lain, menunjukkan kebiasaan perilaku akhlak mulia, menjaga kelestarian alam, menyayangi makhluk ciptaan Allah, terbiasa hidup sehat dan bersih, mengenal bahaya dan menjaga keselamatan diri dan seterusnya. Silahkan dibuat sesuai dengan karakteristik lembaga masing-masing. Ya, jadi menurunkan dari sini, baca per kalimat dulu, kemudian bisa dijabarkan. Bisa saja dari anak percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, mulai mengenal dan mempraktikkan ajaran agama pokok sesuai agama dan kepercayaannya titik. Nah, di sini apa saja nih poin-poinnya? Nah, di sini kan bisa terlihat mengenal Allah sebagai Al-Khaliq, pencipta ya. Kemudian mengenal nilai agama Islam. Ya, mungkin kita juga mengenalkan rukun iman, rukun Islam gitu ya. Kemudian mengenal kewajiban dalam agama Islam, mempraktikkan ajaran Allah. Nah, di sini saja udah ada 4 TP dari satu kalimat tadi. Dan teman-teman bisa lebih dari itu kalau memang ada yang menjadi ciri khas dari sekolah masing-masing. Oke ya. Kemudian baik, selanjutnya kita akan berlatih membuat TP pada CP2 dan 3. Sampai jumpa di ruang grup Telegram. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua.